Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Diko Rizky Febriansanu akan melanjutkan kuliah analisis bahaya geologi minggu ke-12. Kali ini saya akan sedikit membahas mengenai bencana atau bahaya geologi berupa likuifaksi, gitu ya. Oke, langsung saja mungkin. Nah, sebelum kita membahas mengenai bencana atau bahaya geologi berupa likuifaksi, kita harus tahu dulu beberapa hal yang menjadi background mengapa bahaya ini sering terjadi di Indonesia. Yang pertama, Indonesia dikenal memiliki potensi ancaman bencana yang disebabkan oleh kondisi alamnya itu sendiri. Bencana geologi seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, gerakan tanah dapat silih berganti terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Lalu terdapat bahaya ikutan atau collateral hazard yang terjadi dan dapat menambah kerusakan fisik maupun korban jiwa. Nah, sebagai contoh bahaya ikutan tersebut adalah likuifaksi, gitu ya. Nah, kemarin teman-teman sudah banyak membahas mengenai berbagai macam bahaya geologi, gitu kan, ada gempa bumi, tsunami, gunung api, gerakan tanah dan sebagainya itu. Nah, kalau untuk likuifaksi ini adalah bahaya ikutan. Jadi kalau tidak terjadi suatu bahaya yang terjadi pertama kali, maka bahaya likuifaksi itu hampir tidak akan terjadi, gitu. Nah, sedangkan kalau likuifaksi itu terjadi apabila adanya trigger berupa atau pemicu, yaitu berupa bencana alam atau bahaya geologi berupa gempa bumi, gitu ya. Nah, lalu apa itu likuifaksi? Menurut Jeffries and Bean dalam Tohari, itu likuifaksi adalah suatu fenomena di mana endapan granular kehilangan kekuatan dan kekakuan dan berubah dari bentuk padat menjadi keadaan cair akibat peningkatan tekanan air pori yang disebabkan oleh goncangan siklik. Nah, jadi kita lihat ada endapan granular. Endapan granular kita lihat sebagai sedimen yang ada di bawah permukaan bumi, gitu ya, yang menopang semuanya, gitu, menopang entah itu pondasi bangunan, entah itu apa, gitu kan. Nah, dia kehilangan kekuatan dan kekakuan, gitu. Karena apa? Karena terdapat peningkatan tekanan air pori yang disebabkan oleh goncangan siklik. Nah, goncangan siklik itu adalah hasil dari gempa bumi tadi. Jadi dia gempa bumi memicu suatu goncangan, lalu si endapannya tadi itu tergoncang, gitu kan, dan dia kehilangan kekuatan dan kekakuan. Nah, mengapa sih endapannya itu bisa kehilangan kekuatan dan kekakuan? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, lalu likuifaksi merupakan dampak dari peristiwa gempa bumi, ya sudah kita bahas tadi, di wilayah yang tersusun oleh lapisan pasir lepas dengan muka air tanah yang dangkal kurang dari 9 meter dan dipengaruhi oleh intensitas dan durasi goncangan gempa bumi serta jarak dari epicenter. Jadi kita lihat ada beberapa faktor, gitu ya. Yang pertama adalah dia harus lapisan pasir lepas. Yang kedua, dia air tanah yang dangkal dan ada triggernya, gitu ya. Mengapa dia lapisan pasir lepas? Ya karena endapan pasir lepas itu dia kita bisa sebut sebagai kohesi atau daya disebut sebagai ikatan antar batuannya, gitu, ikatan antar butirnya, gitu, yaitu kurang bagus, masih bisa gampang lepas, gitulah. Nah, jadi si endapan pasir lepas tadi karena muka airnya yang dangkal, berarti apa, dia jenuh oleh air, gitu kan. Jadi banyak diisi oleh air
lubang-lubang atau ruang-ruang antar pori-pori batuannya itu, antar butirannya itu gitu, pori-porinya diisi oleh air gitu. Nah, ketika dia digoncang maka ya tentu saja goncang itu akan menekan si baik itu airnya yang ada di dalam pori tadi maupun si lapisan basilar itu. Makanya disebutkan di poin pertama ada peningkatan tekanan air pori. Nah, dia menekan ke atas. Nah, makanya nanti likuifaksi kan ada semburan pasir, semburan air, lalu bangunannya bisa seakan-akan tenggelam ke dalam karena ya itu tekanan bangunannya menekan ke bawah, lalu tekanan air porinya menekan ke atas, jadi dia substitusi gitu, seperti bisa dibicarakan seperti itu gitu. Yang atas turun ke bawah, yang bawah naik ke atas gitu. Nah, lalu yang ketiga, lapisan tanah yang rentan terhadap likuifaksi berada dalam daerah geologi yang relatif terbatas. Umumnya terjadi pada endapan kipas aluvial, dataran aluvial, pantai, bekas danau, dan estuari yang berumur kuarter. Mengapa harus ada di endapan-endapan seperti ini? Karena ya ini lagi, dia belum consolidated atau masih pasir lepas gitu. Ya berumur kuarter ya kak, ya, karena masih muda tadi, sehingga dia masih belum memiliki batu, belum membatu, dia masih lepas-lepas gitu tadi. Nah, kalau endapan kipas aluvial, aluvial, pantai, bekas danau itu kan relatif lebih banyak air yang akan bisa tertampung gitu. Itu mengapa likuifaksi nanti berada dari daerah geologi yang spesifik gitu. Nah, ini ada sedikit video. Nah, ini kita lihat ya. Sorry. Nah, ini ada bangunan gitu kan. Nah, ada banyak gelombang yang datang ketika gempa bumi. Nah, kita lihat nanti ada gelombang itu akan mempengaruhi bencana likuifaksi tersebut gitu. Pertama yang datang kita tahu adalah P wave atau gelombang primer. Nah, itu dia compressive wave comes from below gitu. Jadi dia mengguncang dari bawah ke atas gitu ya. Nah, dia relatif tidak mempengaruhi atau merusak atau menimbulkan likuifaksi gitu. Nah, lalu gelombang yang kedua datang adalah yang S wave gitu kan. Nah, dia dari samping gitu kan, dia mengguncang dari samping gitu. Dia akan sedikit merusak. Terutama kita lihat yang di ini water saturated sand and mud. Nah, lalu gelombang yang ketiga itu surface wave atau kita kenal sebagai Raleigh and Love waves gitu. Nah, kita ulang dari awal ya sedikit. Ada 3 gelombang ya, P wave, S wave, dan surface waves ya. Ini ada solid bedrock, ada poorly concentrated sediment, dan water saturated sand and mud. Nanti akan kita lihat mana yang paling terpengaruh itu dari akibat gempa bumi tadi.
Nah, kita lihat di sini ada perbedaan antara yang dia berada di solid bedrock, ada yang berada di fully consolidated sedimen, dan berada di water stratified and sand and mud. Yang tadi yang gelombang ketiga adalah gelombang surface low and dynamic wave. Tadi dia menjalar di permukaan sehingga dia akan yang bersifat sangat merusak. Ditambah lagi dengan ini, kita lihat di sini, bangunan ini berada di atas endapan sand dan mud yang dijenuhi oleh air. Nah, karena dia dijenuhi oleh air, maka dia bersifat low frekuensi dan high amplitude. Karena frekuensinya akan sedikit melambat ya, karena dia berjalannya di endapan pasir atau mat yang jenuh dengan air, maka dia pelan. Nah, pelan itu dia akan menambahkan nilai amplitudenya lagi tadi, sehingga dia akan sangat bersifat merusak. Nah, bisa dibedakan dengan yang lain kan. Ini intensitas gempanya pun akan berbeda di sini, akan lebih besar. Ini akan lebih kecil karena dia berjalan di solid bedrock gitu. Sehingga kerusakan yang paling masif ya akan terjadi di daerah-daerah yang dia berada di water saturated sand and mud. Lalu ada lagi dia menggunakan eksperimen menggunakan shaking table ya, jadi dia diguncang gitu. Tabelnya diguncang, nanti akan dilihat bagaimana efeknya gitu. Ini dia diguncang sehingga apa yang terjadi? Nih, diibaratkan ini adalah rumah-rumah penduduk, dia akan tenggelam, seakan-akan akan tenggelam ke bawah gitu. Nah, ini likuifaksi terjadi karena berkurangnya nilai shear strength pada tingkat kohesi atau tingkat ikatan antar butirnya tadi, karena ada kehadiran air, tekanan air tadi gitu. Nah, adanya pembebanan gitu kan, pembebanan dari atas tadi ada rumah-rumah penduduk gitu kan. Nah, terus dari bawah juga ada tekanan dari triggernya tadi, gempa bumi tadi, sehingga seakan-akan akan tenggelam gitu. Nah, peristiwa likuifaksi dapat menimbulkan ambresan, keruntuhan, tilting pada bangunan, retakan tanah, pelongsoran dan lain-lain gitu ya. Ini yang akan terjadi ya likuifaksi ini. Nah, salah satu contoh dari likuifaksi adalah kerusakan yang dihasilkan sama gempa bumi Bengkulu tahun 2000, Aceh 2004, Nias 2005, Yogyakarta 2006, dan yang paling terkenal adalah Palu 2018. Nah, peristiwa likuifaksi pada lapisan tanah dipengaruhi oleh sifat kekeringan tanah, kondisi lingkungan geologi, dan karakteristik gempa bumi. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan antara lain ukuran butir, KR tanah, dan percepatan getaran tanah maksimum. Kita lihat ini ada menurut Sid dan Idris dalam Tohari 2009 ada ukuran butirnya tadi, KR tanah, dan gimana sih getaran tanah tadi akibat adanya trigger gempa bumi tadi. Nah, ini contohnya yang terjadi di Palu ya. Ini rumah-rumahnya akan tenggelam gitu, lalu airnya dia akan keluar. Ini air yang berada di rongga-rongga batuan tadi, dia akan keluar, digantikan oleh seakan-akan bangunan tadi masuk ke dalam gitu. Gak sama. Nah,
Mengapa itu bisa terjadi? Karena adanya kegagalan tanah akibat likuifaksi tadi. Menurut Yod, dalam Tohari ini, bencana likuifaksi akibat gempa bumi dapat menyebabkan 4 jenis kegagalan tanah. Yang pertama adalah hilangnya daya dukung tanah pada daerah datar. Yang kedua, pergerakan osilasi permukaan tanah, kemiringan permukaan tanah lebih kecil dari 0,1%. Ketiga adalah penyebaran lateral, di mana kemiringan permukaan tanah antara 0,1 sampai 5%, dan terakhir adalah gerakan tanah tipe aliran, di mana kemiringan tanah lebih dari 5%. Nah, yang pertama, loss of bearing capacity atau hilangnya daya dukung tanah. Nah, ini yang dilihat di eksperimen tadi ya, di video tadi, ketika tanah yang menopang bangunan atau struktur mengalami likuifaksi dan kehilangan kekuatan, deformasi besar dapat terjadi dalam tanah yang memungkinkan struktur bangunan untuk masuk ke dalam tanah gitu. Sebaliknya, struktur bangunan yang tertimbun dalam tanah dapat naik gitu. Misalkan ada timbunan tangki atau apa gitu, dia bisa naik karena dia katanya upward flow of water tadi gitu. Dia digantikan masuk keluar gitu. Itu yang pertama, dia terjadi di daerah yang relatif datar, slope-nya gitu ya, atau kemiringan tanahnya gitu. Lalu yang kedua adalah ground oscillation atau pergerakan osilasi permukaan tanah. Nah, selama terjadinya pergerakan osilasi tanah, likuifaksi yang terjadi di bawah permukaan tanah akan mengganggu lapisan tanah di permukaan dan menghasilkan bongkahan atau blok tanah yang saling berbenturan dan bergerak naik turun. Nah, pergerakan osilasi juga akan menimbulkan penurunan tanah di mana endapan yang terlikuifaksi bergerak lateral atau dikeluarkan dalam semburan pasir, sehingga menyebabkan bongkahan atau blok masuk tanah di atasnya mengalami penurunan. Ini dia semburan pasirnya naik ke atas gitu. Dan blok-bloknya tadi, karena dia sudah rekah gitu, dia akan bergerak lateral gitu. Nih, lateral sehingga langsung akan keluar. Lalu yang ketiga adalah lateral spreading atau penyebaran lateral. Nah, penyebaran lateral melibatkan perpindahan lateral dari blok-blok tanah berskala besar sebagai akibat dari likuifaksi pada lapisan bawah permukaan. Perpindahan terjadi sebagai respons terhadap kombinasi gaya gravitasi dan gaya inersia yang ditimbulkan oleh gempa bumi. Sebaran lateral umumnya berkembang pada lereng kurang dari 3 derajat dan bergerak ke arah permukaan yang bebas seperti tubuh sungai atau laut. Perpindahan horizontal biasanya berjarak hingga beberapa meter. Hal ini menyebabkan retakan, scrap, horst, dan graben akan terbentuk di permukaan bidang atau lereng. Ya, karena ada trigger gempa bumi tadi gitu kan, lalu blok-blok tanahnya tadi akan berpindah secara lateral gitu, seperti berjalan gitu. Kalau teman-teman lihat ada banyak video yang ada di Palu gitu. Nah, ini yang terjadi, dia seperti berjalan gitu, lalu ada semburan, lalu rumah-rumahnya masuk ke dalam gitu kan. Nah, ini di pinggir pantai gitu, nih tanah di bawahnya dia pasir ini dia jenuh oleh air gitu, sehingga dia ada triggernya, maka dia akan terjadi seperti ini. Ada yang turun gitu kan, ada dinamakan horst, graben yang naik dinamakan horst gitu. Nah, itulah yang terjadi. Lalu terakhir adalah flow side failure atau gerakan tanah tipe aliran. Gerakan tanah tipe aliran merupakan fenomena paling dahsyat yang disebabkan oleh likuifaksi. Fenomena ini umumnya membawa massa tanah dalam skala besar, sehingga secara lateral puluhan meter hingga puluhan kilometer menuruni lereng dengan kecepatan hingga puluhan kilometer per jam. Aliran dapat terdiri dari tanah yang sebelumnya cair atau pokok material utuh yang menumpang lapisan tanah yang cair. Nah, aliran berkembang di pasir jenuh yang longgar atau lumpur di lereng yang datar curam, biasanya lebih dari 3 derajat. Nah, kalau lerengnya lebih curam ya yang terjadi adalah seperti longsor gitu kan, gerakan tanah gitu, dia flow. Nah, ini yang terjadi, dia menggelincir gitu.
Lalu dia tanahnya ya seperti tadi berjalan gitu kan, seakan-akan berjalan gitu tanahnya. Itu yang terjadi gitu dari likuifaksi yang akibat yang nomor 4. Nah, lalu kita lihat ada studi kasus yang likuifaksi Palu 2018 ya. Ini referensi yang saya gunakan di semua slide ini, ada 4. Silahkan dilihat kalau teman-teman tertarik, bagus-bagus isinya. Dari Adrinto Hari tahun 2018, Risna Widyaningrum 2012, ini peta bencana Palu, ini peta zona rawan bencana Palu. Lalu ini Adrinto Hari dan kawan-kawan tahun 2009. Nah, peristiwa gempa bumi Palu 7,5 skala Richter pada tanggal 28 September 2018 tidak hanya memicu tsunami, juga fenomena likuifaksi di daerah pinggir pantai dan daratan di kota Palu dan Kabupaten Sigi. Nah, secara geologi daerah dataran kemiringan 0-5% di wilayah kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi tersusun oleh endapan aluvial pantai bumbur holosen atau QAP, terdiri dari kerikil, pasir, lumpur, dan batu gamping koral yang terbentuk dalam lingkungan sungai, delta, dan laut dangkal. Menurut Sukamto 73 dalam Hari 2018, secara geologi dia sudah mendukung untuk terjadinya likuifaksi gitu. Dia datar gitu kan, lalu endapan aluvial pantai yang kurang consolidated gitu, terjadi kerikil, pasir, lumpur gitu kan. Lalu kedalaman muka air tanah bebas di perairan aluvial ini berkisar antara 1,4 dan 2,7 meter. Ini menurut Zevit ini dalam Hari. Muka air tanahnya pun sangat mendukung gitu. Ini sangat dangkal ya. Nah, sehingga kerentanan likuifaksi wilayah kota Palu, Donggala, dan Sigi disebabkan oleh kondisi geologi tadi dan kondisi hidrologi wilayah tersebut. Nah, ini penelitian Risna Widyaningrum tahun 2012 menghasilkan beberapa peta. Yang pertama adalah peta morfologi daerah Palu dan sekitarnya. Yang ini adalah morfologi dataran. Yang ini adalah morfologi denudasi dan perbukitan. Jadi ada perbukitan di sini, lalu di bawahnya adalah dataran. Lalu secara geologi terdapat 2 formasi batuan. Yang pertama adalah aluvium dan endapan pantai yang menyusun daerah dataran itu sendiri. Ini terdiri dari ini dan ini gitu. Kondisi batuan pada formasi ini umumnya berupa material yang belum mengalami kompaksi. Lalu yang batuan yang kedua adalah Molassa Celebes Terracing QTMS. Nah, ini batuan mengandung perombakan berasal dari formasi yang lebih tua, Tinambu Formation, terdiri dari konglomerat, batu pasir, batu lumpur, tomatstone, batu gamping koral, dan napal yang semuanya hanya mengeras lemah. Ini pun masih hanya bersifat mengeras lemah, sehingga secara geologi ini disusun oleh endapan-endapan atau batuan-batuan yang belum mengalami konsolidasi secara maksimal di daerah Palu. Bisa kita bayangkan gitu kan. Nah, lalu secara struktur geologi, berdasarkan hasil studi dari tim revisi peta gempa Indonesia, Irisyam dan kawan-kawan dalam Widyaningrum 2012, struktur geologi aktif yang melewati kota Palu adalah PKF atau Palu Koro Fault atau sesar Palu Koro, dan MF Matano Fault. Ini ada sesar Palu Koro di sini, lalu dia menyambung dengan sesar Matano. Ada sesar Poso juga di sini. Keduanya merupakan sesar aktif yang banyak dijumpai di sekitar lembah Palu. Sesar Palu Koro berarah utara selatan, dan beberapa di antaranya yang berarah pada daya timur laut gitu. Ya, sesar minornya gitu lah. Ini gitu. Tapi yang utama adalah berarah utara selatan ini. Nah, bisa dibayangkan kan, kota Palu dan sekitarnya itu menempati daerah di atas sesar gitu, yang akan terjadi gitu ya.
Nah, secara regional, Palu merupakan daerah gempa aktif di mana menurut peta seismitas USGS 2006 memiliki kedalaman epicentrum kurang dari 150 km. Hijau ini. Menurut klasifikasi zona gempa Indonesia, Firmansyah Irsyam dalam Wideningrum, gempa yang terjadi di wilayah Palu merupakan dalam tipe zona perubahan atau transform zone, yaitu gempa yang diakibatkan karena dua elemen tektonik bergerak saling menggeser, slide each other. Ini sejajar namanya berlawan arah, misalkan yang satu ke arah utara, yang satu ke arah selatan gitu, atau strike fault gitu ya. Udah absen ini mas. Berdasarkan kajian tersebut, tingkat risiko gempa bumi yang terlalu tinggi di kota Palu ini selain karena berdekatan dengan sesar aktif Palu Koro, juga karena sebagian kotanya terletak di atas Palu Koro itu sendiri. Ini akan meningkatkan risiko bencana. Nah, lalu Wideningrum tahun 2020 itu melakukan sedikit tes gitu ya, tes geologi teknik itu, karakteristik dan sifat fisik teknikan tanah batuannya gitu. Dihasilkan seperti ini. Di QAP itu poritasnya baik, pemilihan jelek, permukaan baik, dan ketebalan 1-7 km dan lain sebagainya gitu ya, sehingga didapatkan kedalaman muka air tanah juga gitu. Lalu di Molase Selepes juga seperti itu, pemilihan baik, proses baik, dan sebagainya, muka air tanahnya sekian gitu. Sehingga memang secara geologi teknik pun dia mendukung gitu untuk terjadinya likuifaksi gitu kalau ada pemicunya gitu. Nah, dia memetakan nih mana yang tanah lapukan dengan lempungnya yang ini gitu kan, yang di strip-strip ini, lalu lapukan lanau yang garis vertikal yang ini, lalu di mana pasirnya yang ini tanah lapukannya gitu. Lalu menurut Kate, dalam Wideningrum, potensi likuifaksi secara kualitatif dipengaruhi oleh 3 faktor, antara lain ketebalan tanah pasirnya kurang dari 12 meter di bawah permukaan tanah, kedalaman muka air tanah 10 meter, kurang dari 10 meter, dan ada estimasi batas kritis percepatan gempa permukaan yang memicu likuifaksi jika terdapat data bor dengan estimasi metode SID dan IDRIS 1971. Nah, ini faktor-faktor yang digunakan oleh Wideningrum untuk menentukan potensi likuifaksi di daerah Palu gitu. Nah, ini hasilnya QAP, litologinya kurang dari 12 meter ya, lalu QTMS juga ya, umurnya dia Holosen awal sampai akhir, ini Pliocene Pleistocene, kedalaman MAT-nya dari 10 meter ini ya, yang ini tidak. Terus potensi likuifaksinya tinggi sampai sangat tinggi, lalu yang QTMS dia rendah gitu. Dia kesimpulannya seperti ini Wideningrum. Nah, kalau untuk Kate-nya sendiri, bagaimana cara melakukan potensi likuifaksi secara kualitatif ini kira-kira? Yang pertama adalah apakah di lapisan tanah di atas 40 feet atau 12 meter mengandung butiran yang jenuh oleh air. Kalau tidak, dia very low risk liquefaction. Kalau yes, kita lihat adanya data borehole gitu, atau data pemboran ini ya, yang ini. Kalau yes, kita masuk ke sini dulu. Nah, kalau tidak, nah apakah dia Holocene deposit? Kalau iya, apakah muka air tanahnya kurang dari 30 feet? Kalau iya, dia very high. Kalau tidak, apakah endapannya adalah middle atau early Holocene deposit? Kalau iya, kronometernya apa di bawah 30 feet? Ya, high dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita punya data borehole itu kan, kalau hasil estimasi percepatan gempanya dia di bawah 0,1 G, maka dia very high. Kalau di bawah 0,2 G,
dia hike dan lain sebagainya. Maka dari analisis potensi likuifaksi tadi bisa dikategorikan mana yang very low, mana yang high dan lain sebagainya di daerah yang kita teliti gitu. Nah, ini peta muka air tanahnya yang didapat oleh Wijaningrum yang di atas 12 meter di sini, yang warna hijau tua, hijau toska ini, yang hijau muda atau hijau pupus ini ya di bawah 12 meter gitu. Jadi hampir semua muka air tanah di Palu adalah di bawah 12 meter. Nah, lalu berdasarkan dari beberapa peta tadi, lalu analisis potensi bencana likuifaksi, disusunlah peta zona bahaya likuifaksi daerah Palu, sehingga didapatkan 3 zona daerah bahaya, yaitu potensi tanah tinggi yang pink ini, lalu potensi tinggi yang orange, dan potensi sangat rendah sampai rendah yang hijau. Wah, kampusku rame. Inilah hasil akhir peta zona bahaya likuifaksi ini dihasilkan tahun 2012. Lalu apa yang terjadi ketika ada gempa bumi yang disusul oleh tsunami, yang disusul oleh likuifaksi tahun 2018? Kita lihat. Inilah hasil dari bencananya. Setelah bencana, Kementerian Bappenas dan kawan-kawan menyusun peta kawasan rawan bencana. Ini peta kawasan rawan bencana yang dihasilkan setelah terjadinya likuifaksi, bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi tahun 2018. Bisa kita lihat apa yang disimpulkan oleh Wijaningrum tahun 2012 hampir berkorelasi gitu, banyak yang berkorelasi dengan apa yang terjadi di tahun 2018 ini. Kalau teman-teman ingat kawasan Petobo yang sangat terkenal dengan adanya tanah bergerak itu, nah kalau kita lihat juga dia di sini ya kira-kira potensinya sangat tinggi, sangat juga. Kalau daerah Kota Palu ini sangat terpengaruh di sini ya karena dia kawasan yang sangat rawan gitu di likuifaksi. Jadi bisa kita lihat sebelum terjadinya gempa bumi dan likuifaksi pun kita bisa menyusun suatu peta rawan bencana gitu, sehingga mungkin akan bisa digunakan untuk tata guna lahan dari suatu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten untuk menata kota mereka, untuk bisa membagi-bagi daerah yang rawan maupun tidak gitu. Nah, kalau hasil dari peta likuifaksi 2018 ya ini zona terlarang yang merah ini ada beberapa, zona terbatas yang orange ini, zona bersyarat yang kuning tua, dan zona pengembangan yang kuning muda. Nah, ini ada kriteria dan definisinya seperti apa, lalu arahan spasial pasca bencananya apa, itu bisa dilihat di sini, sehingga ini yang diharapkan menjadi master plan dari pemerintah provinsi Sulawesi Tengah gitu ya, untuk membangun lagi gitu Kota Palu, sehingga mungkin pembangunannya akan disesuaikan dengan peta zonasi rawan bencana ini gitu. Nah, inilah pentingnya kalian bisa menganalisis bahaya geologi sebelum terjadinya bahaya bencana geologi itu gitu ya, dari data yang spesifik, data yang reliable, yang terpercaya gitu, lalu proses pembuatan atau proses analisis potensi rawan bencana yang sesuai, yang bagus gitu, akan menghasilkan informasi yang penting untuk masyarakat, untuk instansi pemerintah dan lain sebagainya gitu, sehingga diharapkan akan mengurangi tingkat resiko bencana geologi gitu pada akhirnya. Oke,
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk kuliah kali ini. Kita sambung minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.